Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pertemuan kita yang ke-12 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Baik, langsung saja ya kita mulai perkuliahan kita dengan membaca Ummul Quran agar apa yang kita sampaikan hari ini senantiasa lancar. Al-Fatihah. Oke, sudah makan siang semua? Sudah sholat semua ya? Iya. Kita cek dulu kehadirannya ya. Ahmad ada ya. Terus Tasya. Terus Lutfiatul ada. Oke, terus siapa lagi? Lengkap semuanya ya? Iya. Siapa yang nggak masuk? Oke, alhamdulillah. Baik. Nanti yang rekam kehadirannya jangan lupa diserahkan kepada saya setelah perkuliahannya. Oke, sebagaimana yang sudah tercantum di RPS ya, sudah tahu semuanya. Sudah saya siapkan RPS-nya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada materi tentang induksi elektromagnetik. Sebagaimana RPS, bahwa tujuan yang tidak kita capai adalah mahasiswa mampu menganalisis ya, tahapnya C5, C4, C5 ya, C4. Menganalisis hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan dan mengidentifikasi fenomena induksi elektromagnetik. Nah, teringat kita tentang induksi ya. Induksi itu apa coba? Ada 3 kata kunci di sini ya. Induksi elektro ya. Magnetik. Induksi itu apa? Seperti lahiran dari metode induksi. Induksi itu proses, kalau di listrik terinduksi berarti terpisah muatannya. Ini juga terpisah muatannya karena pengaruh muatan lain. Nah, ini juga sama. Induksi itu terpisah kutubnya karena pengaruh sumber yang lain. Jadi kalau saya terjemahkan di sini pemisahan kutub atau muatan, kutub atau muatan karena pengaruh sumber lain, Elektro apa elektro? Listrik. Kalau magnet, ya magnet. Jadi induksi itu di sini induksi elektro magnet. Jadi yang ini timbul karena dia, atau sebaliknya ini timbul karena dia. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa magnet bisa timbul karena listrik melalui percobaannya Oersted. Sekarang kita ingin lihat apakah listrik bisa terjadi karena magnet. Baik, seperti itu. Nah, orang yang bertanggung jawab terhadap ini, sejarahnya itu adalah siapa? Michael Jackson. Michael siapa? Michael Faraday. Orang yang menemukan ini hingga sekarang jadi dinamo, jadi generator, jadi trafo, ya, yang lampu yang kita
nyalakan ini ada trafonya karena orang ini. Motor listrik yang kita beli dengan harga segitu ya, 6 jutaan sudah dapat karena orang ini. Dipasangin yang kita nyalakan sehingga ISIS ya, juga karena orang ini. Nah, bagaimana sejarahnya orang ini bisa sampai menemukan induksi elektromagnetik? Nah, kita akan bahas pada perkuliahan pada hari ini. Apa yang saya tunjukkan di sini? Oke, Anda silakan baca sejarah ya. Michael Faraday ini orang Inggris dan konon kabarnya dia orang nggak punya, kemudian dia memaksakan untuk kuliah ya dengan ya bekerja sambilan gitu. Dengan perjuangan yang keras, akhirnya orang ini bisa menemukan sesuatu yang sangat bersejarah bagi dunia, yaitu tentang induksi elektronik. Apa yang dikerjakan dulunya itu? Ini saya tunjukkan ada salah satu aplikasi ya, nanti bisa dicari di Google ya. Kata kuncinya gini ya, PET induksi elektromagnetik seperti ini. Nanti Google akan mengarahkan ke seperti ini. Nah, setelah di-download akan muncul kayak gini. Nah. Oke. Ini apa? Kumparan. Ini magnet. Ini lampu. Ini voltase. Pengukur tegangan. Jadi magnet ini bagian yang berbeda dari ini. Nah, ini listrik ya, yang diukur ini listrik, yang ini magnet. Nah, coba saya majukan ya. Apa yang Anda lihat? Nyala berarti ada listrik. Nyala lagi. Nyala lagi. Ini magnet bisa jadi listrik. Berarti itulah induksi. Menginduksi. Komponen kemagnetan menginduksi timbulnya kutub-kutub magnet, kutub-kutub listrik di sebelahnya. Terus kalau saya diamkan gini gimana? Mati. Tapi kalau saya gerakkan hidup. Gerakannya pelan, hidupnya redup. Tapi kalau cepat padam. Berarti ada hubungannya sama kecepatan perubahan medan magnet ini dengan tekanan. Nah, ini juga saya punya kayak gitu. Daripada pakai simulasi, saya juga punya aslinya ya. Ini apa namanya? Kumparan. Yang ini kabelnya ya. Kok punya Pak? Ini alat-alat ini. Ini apa namanya? Basic meter. Karena di sini yang dipakai tegangan ya saya pakai tegangan. Nah, ini saya sambungkan ya. Kayaknya saya salah ngambil, tapi nggak apa-apa juga bisa. Oke. Saya butuh magnet. Magnetnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini apa namanya? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat bahwa perubahan medan magnet pada kumparan akan menimbulkan tegangan yang disebut dengan tegangan induksi, DGL induksi. Ini nyambung ke sini ya. Ini nyambung ke sini. Ya. Coba kamu lihat. Bisa ya? Apa yang terjadi? Bergerak sebagaimana yang ditunjukkan pada simulasi. Artinya magnet ini menginduksi
kumparan sehingga menghasilkan tegangan atau dalam hal ini adalah GGL induksi yang dipengaruhi oleh cepatnya dia masuk keluar. Cepatnya dia masuk keluar. Gimana kalau kumparannya disedikitkan? Nah, ini yang sedikit, ini yang banyak. Apa jebakan? Kalau sedikit? Redup. Iya. Makin banyak kumparan makin terang, makin besar. Makin cepat, tadi sudah ya, makin cepat, makin besar, makin banyak kumparan makin besar. Jadi tegangan induksi bergantung pada banyaknya kumparan. Saya bukannya ya. GGL induksi bergantung pada satu N lintang, dua kecepatan, itu berarti simbolnya adalah D flux dt. Nah, ini kecepatan perubahan medan, magnet. Nah, satu ini, dua ini. Ini pun nanti dipecah lagi. Pertama dualitas, kedua kecepatan perubahan medan. Ada pertanyaan dari sini? Apa kira-kira? Hubungannya induksi ini dengan dinamo apa, Pak? Soalnya dinamo juga ada kumparan. Oh iya, iya. Hubungannya kayaknya kita bisa simulasikan dengan ini. Nah, ini dinamo generator ya. Ini. Jadi yang tadinya itu dimaju mundurkan ya, yang menghasilkan sinar listrik di lampu ini, itu saya putar gini. Perubahannya itu diputar, ya enggak? Nah, karena saya capek muter ini, orang yang membuat ini juga punya kreatif. Jadi perputaran magnet ini dipicu oleh air ini. Air ini memutar magnet ini sehingga dia bisa seperti maju mundurkan itu. Jadi inilah cikal dinamo dengan cara induksi elektromagnetik melalui perubahan arah magnet pada kumparan. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Untuk menentukan plus minusnya itu gimana? Oh, plus minusnya ya. Itu sudah saya akan terangkan, tapi kita coba lihat penelitian saya tentang itu ya. Jadi plus minus dari kutub magnet itu ditentukan oleh aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Anda bisa cek di Google Scholar penelitian saya tentang aturan tangan kanan. Benar, aturan tangan kanan. Nah, ini adalah sebuah kaidah, atau saya tulis di sini tentang game yang memudahkan siswa untuk menentukan kutub magnet menggunakan aturan tangan kanan. Pengembangan game edukasi, nanti bisa cek ya, pengembangan game edukasi aturan tangan kanan. Nah, supaya terkait antara artikel saya, penelitian saya dengan apa yang kita bahas di kelas. Iya. Coba saya carikan artikel yang sudah terdownload. Mana ini?
itu contohnya tidak baik, saya tidak rapi ya. Kalau mencari ini dia ya. Di sini saya jelaskan ada aturan tangan kanan yang ketiga ya, tentang kedua tentang arah kutub, arah medan selenoida, arah kutub magnet pada selenoida. Ada gengnya di situ ya. Nah, memang arah kutubnya itu ditentukan oleh aturan tangan kanan. Jika mengarahkan genggaman kumparannya seperti ini ya, maka yang sana adalah kutub utara, yang sana adalah kutub selatan. Seperti itu. Kalau seperti ini hukum Lenz ya, hukum Lenz itu mengatakan bahwa kalau kutub utara yang dimasukkan, maka dia akan menghasilkan kutub utara yang arahnya melawan kutub arah yang datang. Kalau ini maju, maka ini arah elektron yang akan melawan ke sana. Kalau ini maju ya, maju. Maka ini kalau ini utara yang maju, dia harus membuat ini utara ke sana, situ, sehingga dia arusnya harus mengarah ke sana. Yang digambar di sini adalah aliran elektron. Ini maju. Coba, kalau ini saya majukan, dia pasti akan ke bawah, ya. Tapi arusnya ke atas, sehingga dia melawan medan magnet. Nah, ini hukum Lenz. Hukum Lenz. Kita lihat aja. Dua tahun kemudian dia pengembangan game edukasi aturan tangan kanan pada materi kemagnetan menggunakan aplikasi Smart Arts. Mudah-mudahan ada gambarnya. Oh, tidak ada. Jadi saya pernah buat game bersama mahasiswa saya tentang aturan tangan kanan pada materi yang sekarang sedang kita bahas. Nah, itu sangat membantu sekali bagi kita untuk memahami bagaimana penggunaan aturan tangan kanan dalam menentukan kutub-kutub magnet. Jadi memang beginilah kutub yang akan ditimbulkan oleh kumparan ini. Jadi, kenapa tidak berubah, Pak? Ya karena Tuhan mendesain demikian. Sudah diatur oleh Sang Pencipta bahwa ada namanya hukum Lenz, ya. Ada namanya hukum Faraday. Faraday tidak membuat hukum, dia hanya namanya yang dicantumkan di situ, tapi Tuhan sudah mendesain demikian bahwa semakin banyak kumparan ya, semakin besar pula gigi induksinya. Apakah itu Faraday yang mendesain seperti itu? Tidak ya, Sang Pencipta. Faraday ya, kebetulan yang pertama kali menemukan. Ini hukum Faraday, tentang arahnya adalah hukum Lenz. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, silakan Anda memeriksa evaluasi pada halaman ke 30 ya. Di situ ada lembar worksheet, lembar kerja mahasiswa yang nantinya akan menguji bagaimana Anda memahami induksi elektromagnetik ini. Kami cukupkan sekian. Apabila ada yang ditanyakan lebih jauh bisa pakai WA atau silakan kirim ke email saya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.